Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya amma ba'du. Pertama, paling utama sekali, marilah kita ucapkan rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah melimpahkan begitu nikmat kepada kita sehingga kita telah dapat melaksanakan salat subuh berjamaah pada kesempatan kali ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in kafartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka aku tambah. Dan barang siapa yang kufur atas nikmatku, maka ingatlah azabku sangat pedih. Masyaallah muslimin sidang Jumat subuh rahimakumullah. Selawat dan salam mari kita doakan kepada Allah agar selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan selawat dan salam kita kepada Rasulullah, semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak sedang jemaah subuh rahimakumullah. Hidup kita ini itu adalah ujian. Ibaratnya ujian di sini dunia ini adalah seperti sekolah, yang mana untuk mencapai suatu ujian yang sempurna kita itu harus belajar dengan serius. Dalam sekolah itu kita belajar menggunakan buku-buku pelajaran, dan di dunia kita menggunakan Al-Quran dan Sunnah sebagai kisi-kisi untuk menjawab semua persoalan yang ada di dunia. Ada seseorang yang bertanya kepada seseorang ustaz, ada keluarga yang sakit, tapi keluarga ini sakit, misalkan yang pertama itu sakit dari anaknya, setelah anaknya sembuh diikuti lagi oleh adiknya, setelah itu diikuti lagi oleh suaminya, ibunya, ataupun nanti istrinya. Yang intinya keluarga ini selalu merasakan sakit. Jadi ustaz ini menjawab dalam sebuah dalil yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa tabluukum bisyarri wal khair fitnatu wa ilaina turja'un, yang artinya, dan kami menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan, dan kepada kamilah kamu dikembalikan. Manusia itu tak hanya diuji di dalam kekurangan saja, tapi juga diuji dalam keberlebihan. Misalkan harta. Harta itu bukanlah nikmat saja, tapi juga ujian. Bagaimana kita akan mempergunakan harta tersebut di jalan Allah. Maka yang akan menjadi amalan kita, yang akan menjadi milik kita itu bukan yang kita makan, tapi yang berapa banyak yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang banyak yang kita makan. Masyiral muslimin wal muslimat sidang jemaah subuh rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan ada 5 perkara yang mana kita harus melakukan 5 perkara ini sebelum datang 5 perkara. Jadi Pak Bu, tujuan yang 5 sebelum datang yang 5 kata Rasulullah. Yang pertama itu syababaka qabla hadamik, yang artinya masa mudamu sebelum masa tuamu. Yang artinya pada masa muda ini kita masih diberi kekuatan, masih diberi memiliki tenaga yang masih lebih gitu Bapak.
Jadi pada masa sekarang, pada masa muda itu kita harus banyak-banyak melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang produktif supaya kita saat tua nanti kita tidak keberatan, tidak susah nantinya. Karena pada masa muda itu kita sudah pandai, sudah bisa mencari apa yang kita cari, dan pada tua nanti kita cuma menikmati hasilnya. Dan kedua, Pak Bu, yaitunya wasihataka qabla syaqamik, yang artinya sehatmu sebelum sakitmu. Ada orang yang ketika salat, ada orang ketika dia sehat dan dia itu jarang datang ke masjid melaksanakan sholat Jumat jamaah. Suatu hari orang ini mengalami kecelakaan, bisa jadi kakinya patah ataupun lumpuh, dan dia dalam hatinya mengatakan, ya Allah, kalau seandainya kaki aku sehat, aku ingin sholat berjamaah di masjid atau di surau. Nah, tapi kita perlu ingat, pada saat kita sehat itu kemana kita? Pada saat kita sehat, kita lebih jarang melaksanakan sholat itu di masjid. Tapi ketika kita sakit, kita malahan berdoa Allah untuk dimudahkan pergi ke masjid. Kita harus ingat, pada nikmat-nikmat diberikan oleh Allah itu bukan hanya saja kita itu bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah, tapi juga melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Misalkan sholat, puasa, zakat, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah contoh lain dari rasa syukur kita kepada Allah. Dan ketiga, Pak Bu, yang ketiga adalah masa kaya sebelum masa miskinmu. Ada orang yang saat uangnya banyak, namun dia enggan membayarkan zakat, atau enggan atau sedikit melakukan infak, sedekah. Tapi pada saat dia sulit atau kekurangan harta, dia malah berniat untuk berinfak. Nah, selain harta, kekayaan, selain harta, pada saat kita bersedekahkan yang menjadi hak saudara-saudara kita, maka Allah akan melipat gandakannya sebanyak 10 sampai 700 kali, Bapak. Yang kelima, yang keempat, wa faragha qabli syaqlik, yaitunya masa luang sebelum masa sempitmu. Gunakanlah masa luang kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Sepertinya pada saat kita libur dalam pekerjaan atau kita masa luang sedang istirahat, maka manfaatkanlah masa-masa luang kita itu untuk memperbanyak amalan-amalan kepada Allah. Misalkan membaca Al-Quran, ataupun berzikir, ataupun hal-hal lain yang positif yang bisa memperbanyak amalan-amalan kita untuk pulang ke kampung akhirat nanti. Yang kelima, Pak Bu, yaitunya masa hidup sebelum masa matimu. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Untuk itu, marilah kita bersiap-siap untuk pulang ke kampung halaman kita yaitu akhirat, dengan memperbanyak amalan soleh, dengan mengumpulkan apapun itu yang bisa membawa kita, mempermudah kita untuk masuk kepada surganya Allah. Masyarakat muslimin wal muslimat, Bapak Ibu sedang dimasyukur rahimakumullah. Jangan sampai ketika kita telah sampai di dalam kubur baru kita akan menyesal. Sebagaimana orang-orang mati itu ingin kembali ke atas dunia hanya untuk melaksanakan sholat. Banyak dari orang-orang yang sudah meninggal itu ingin kembali ke atas dunia hanya untuk berinfak, hanya untuk mengamalkan, hanya untuk melakukan amalan soleh supaya mendapatkan surganya Allah. Tapi itu semua sudah terlambat, karena kalau nyawa sudah berpisah dengan tubuh, maka telah tertutup pintu taubat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.